Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Kelas 9, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang globalisasi. Semoga anak-anak ibu sekalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak ibu, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang upaya dampak daripada globalisasi. Silahkan disimak pembelajaran ibu berikut ini. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang globalisasi. Subtemanya adalah upaya menghadapi globalisasi. Jadi ada beberapa upaya menghadapi globalisasi. Hari ini kita membahas 3 upaya menghadapi globalisasi. Ada upaya globalisasi dalam budaya, ada upaya globalisasi di dalam iptek, dan ada upaya globalisasi komunikasi. Dimana kalau kita lihat upaya-upaya ini adalah untuk mengcounter atau untuk memfilter setiap apa saja yang masuk ke negara kita atau ke wilayah kita, yaitu Indonesia. Karena dikatakan bahwa globalisasi itu sudah tidak ada lagi batasannya karena terbukanya semua ruang informasi ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah upaya globalisasi budaya. Ada beberapa upaya globalisasi budaya yang bisa kita lakukan dalam mengcounter atau dalam filter ya, atau dalam menyaring segala sesuatu yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, menyaring setiap budaya yang masuk ke Indonesia, ya, yang dari luar negeri. Budaya apa saja itu kita saring. Tidak semuanya budaya yang ada itu harus kita terima, dan tidak semua budaya yang ada harus kita jalankan. Contohnya itu adalah westernisasi, budaya kebarat-baratan. Nah, itu bisa kita saring bahwa budaya westernisasi itu tidak cocok untuk kita di Indonesia. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan pariwisata kita baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mempromosikan budaya asli Indonesia. Apa contoh budaya asli Indonesia? Itu banyak dari suku-suku yang ada di Indonesia. Contohnya adalah wayang, kemudian tarian Melayu. Nah, itu adalah budaya asli Indonesia. Inilah dia budaya asli Indonesia. Misalnya kalau di Bali ada tari pendet, ya, kalau di Aceh itu ada tari saman. Nah, itu budaya asli Indonesia, dan itu yang kita promosikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, menyukai produk-produk Indonesia. Istilahnya kita mencintai produk-produk dalam negeri, bahwa produk-produk di dalam negeri itu tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Maka cintailah produk-produk kita. Jangan kita mencintai produk orang lain. Jangan kita mencintai produk dari luar negeri, tapi cintailah produk Indonesia. Kita menyukainya, bukan hanya sekedar menyukai, tapi bagaimana kita bisa mengkonsumsi, membeli produk-produk dari Indonesia. Selanjutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini jelas bagaimana kita tidak tertipu daya dengan segala adu domba yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara sesuatu hal yang tidak penting, hanya gara-gara satu orang diadu domba dengan satu orang, atau satu bangsa mengadu domba satu bangsa. Kita harus memperkuatnya. Yang selanjutnya adalah berpegang teguh pada nilai religius, keagamaan spiritual, dan rasa kebinekaan. Ya, religius, spiritual, dan kebinekaan. Kalau dikatakan bineka itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun kita banyak suku, walaupun kita banyak agama, tapi bagaimana kita bisa bersatu, berpegang teguh pada nilai-nilai religius. Setiap manusia, ya, di Indonesia ini banyak agama, ada 6 agama yang diakui, maka kita berpegang teguh terhadap keyakinan kita masing-masing. Contohnya kalau kita Islam, berpegang teguhlah kepada nilai-nilai Islam, jalankanlah segala perintah yang ada di dalam agama Islam. Kemudian meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas, keimanan kita dan moralitas kita. Ya, yang lalu bagaimana dampak daripada globalisasi itu adanya demoralisasi, turunnya moralitas
ya, turunnya sikap kesopanan kita, sikap kesantunan kita, maka bagaimana kita itu untuk meningkatkan keimanan dan moralitas kita, meningkatkan ya dengan nilai-nilai religius, spiritual dan kebinekaan. Nah, itu adalah upaya globalisasi budaya. Sekarang kita masuk upaya globalisasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Udah? Yang pertama, berkompetisi dalam iptek. Berarti kita kalau dikatakan berkompetisi, berlomba-lomba di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita buta, jangan sampai kita dikatakan gaptek. Maka berkompetisilah dalam iptek untuk sesuatu hal yang baik. Kemudian semangat berprestasi, harus ada semangat kita berprestasi. Ya, jangan mau kita kalah dengan bangsa lain, jangan mau kita kalah dengan orang lain. Bahkan kita semangat kita berprestasi dimanapun, apapun prestasi kita, baik itu dalam teknologi, ya, baik itu di dalam budaya. Nah, kemudian baik itu di dalam kompetisi-kompetisi apa saja, ya, dalam ilmu pengetahuan. Jadi semangat kita untuk berprestasi. Kemudian meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, maaf ya, bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Berarti meningkatkan kualitas diri kita, kualitas manusia kita agar kita tidak di bawah orang lain, ya. Sumber daya manusia berarti meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan nilai daya guna diri kita agar orang mengakuinya. Jangan sampai dengan nanti kondisi pasar bebas kita kalah dengan orang lain, kita menjadi budak di negeri sendiri. Tapi dengan meningkatkan sumber daya manusia, kualitas diri kita, kita bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri. Kemudian penguasaan terhadap teknologi modern, ya, ini harus dengan globalisasi tadi, ya, bagaimana upaya kita adalah penguasaan terhadap teknologi modern. Sekarang begitu banyak, ya, teknologi-teknologi, maka kita harus bisa menguasainya dengan cara bagaimana? Tadi dengan cara belajar, berkompetisi dalam iptek, kita berprestasi, meningkatkan sumber daya manusia sehingga kita bisa menguasai yang namanya teknologi modern. Oke? Selanjutnya anak-anak Ibu, kita masuk kepada upaya globalisasi komunikasi. Ya, bagaimana upaya kita di dalam komunikasi globalisasi. Yang pertama, memilih alat komunikasi yang tepat. Pilihlah alat komunikasi yang tepat. HP, ya, smartphone, kemudian laptop, notebook, pilihlah yang tepat. Kemudian alat komunikasi itu kita manfaatkan dengan baik. Manfaatkan alat komunikasi itu dengan tepat juga. Jangan kita salah gunakan. Setelah kita manfaatkan, bagaimana kita memilih informasi dengan tepat. Ya, alatnya kita pilih dengan tepat, pemanfaatnya kita manfaatkan dengan baik untuk masa depan kita. Kemudian pilihlah informasi dengan tepat. Nah, inilah dia komunikasi tadi. Jadi jangan kita ambil semua informasi yang ada, kemudian kita telan semua informasi yang ada, kemudian kita lakukan informasi yang kita dapat. Tapi bagaimana kita memilih informasi itu dengan tepat, ya? Jangan sampai terjadi yang namanya nanti hoax, ya, hoax. Akhirnya nanti kita kena undang-undang ITE, oke? Nah, inilah untuk sementara upaya globalisasi kita dalam menghadapi globalisasi budaya, ya. Bu ulangi, upaya menghadapi globalisasi budaya itu yang harus kita lakukan, kemudian upaya globalisasi iptek, kemudian upaya globalisasi komunikasi. Oke, anak-anak Ibu sekalian, untuk hari ini materi pembelajaran kita cukup sampai sekian. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan kita tentang globalisasi. Oke, anak-anak Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.